Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'arifu nafsi, ismi Safira Adila, ana min ulumil lughatil arabiyyah fi kulliyati ulumit tarbiyah wa ta'limiyah di Jami'ati Syarif Hidayatullah Jakarta. So here, I would like to tell you about metode kajian nahwu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita mengetahui apa sih itu ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa. Ilmu nahwu ini sangatlah penting dalam mempelajari bahasa Arab. Dalam secara artian bahasanya, ilmu nahwu ini memiliki arti bahwa ilmu yang mempelajari jabatan kata dalam suatu kalimat yang mengartikan bahwa akhir harokat tersebut apakah i'rab dapat berubah atau juga tetap bina. Kemudian yang kedua yakni kaidah-kaidahnya itu sesuai dengan hukum-hukumnya yang kata akhirnya itu tersusun. Yang terakhir menggabungkan katanya itu dalam suatu kalimat, di mana dalam kata itu dapat menggabungkan seperti kata isim, kata benda, fi'il, kata kerja, kemudian juga disebutkan ada fa'ilnya juga, ada hurufnya juga, itu semua harus bisa dilakukan atau disusun. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari struktur kata yang dengannya cara untuk mempelajari berbahasa Arab dengan mudah. Oke, baiklah, selanjutnya kita harus mengetahui memang apa sih tujuan pembelajaran ilmu nahwu. Rushdie Ahmad To'aimah berpendapat tujuan fungsional pembelajaran ilmu nahwu adalah peserta didik dapat menjaga kesalahan dari berbahasa, kemudian juga mendidik kemampuan intelektual dalam berpikir secara logis, kemudian membiasakan mencermati dan juga mengamati contoh-contohnya, juga dapat melatih peserta didik untuk menyusun kalimat, juga dapat mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berbahasa Arab baik secara tertulis maupun lisan dengan baik dan benar, agar untuk membantu peserta didik menggunakan bahasa Arab tersebut dengan tepat. Terakhir, pembahasan tentang metode-metode dalam pembelajaran ilmu nahwu. Metode al-tariqah al-qiyasiyah atau metode deduktif adalah metode yang berdasarkan pola pikir deduktif, yaitu berpikir dari umum ke khusus, dari ketentuan umum menuju penerapan khusus, dari kaidah menuju contoh. Kemudian ada juga al-tariqah al-istiqra'iyah, yaitu metode induktif. Metode ini disusun berdasarkan pola pikir induktif, berpikir dari khusus ke umum, dari penerapan khusus ke umum, dari contoh ke konsep. Kemudian juga ada al-tariqah al-mu'adalah, metode modifikasi. Metode ini merupakan hasil modifikasi dari dua metode sebelumnya yang tadi disebutkan, yaitu dengan mengajarkan nahwu melalui teks dengan topik-topik yang menarik bagi siswa. Kemudian ada al-tariqah an-nasyat atau metode aktivitas, yaitu menuntut banyak aktivitas yang melibatkan peserta didik untuk mengumpulkan kalimat dan struktur yang mengandung konsep kaidah-kaidah yang hendak dipelajari dari berbagai sumber yang otentik seperti koran, majalah, dan lain-lain. Selanjutnya, al-tariqah al-mushkilat, yaitu metode problem solving. Metode ini dilaksanakan atas dasar penyelesaian kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang ditemukan siswa ketika berbicara ataupun menulis, hingga pembelajaran takbir atau qiraah bisa menjadi langkah awal untuk mendeteksi kesulitan-kesulitan nahwu yang dihadapi siswa. Selanjutnya kita mengingat kembali mengenai metode tradisional. Metode tradisional itu digunakan pada zaman kuno yang digunakan pada masa Aristoteles. Kemudian juga kita akan membahas tentang metode deskriptif induktif, yang mana metode itu sesuai sekali atau objektivitas dan sangat menarik pada zaman sekarang. Sehingga metode itu pun, metode deskriptif itu berubah menjadi pendekatan standar eksplisit. Baiklah, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.